panjang yang menceritakan yaitu orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum ayat di akhir ayat itu di Allah berfirman, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu fa ulaika humul muflihun." Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, alhamdulillah kita beriman. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu, dan orang-orang yang mengagungkan Nabi Muhammad, alhamdulillah kita beriman dan mengagungkan. Tapi juga ada wa nasaruhu, dan orang-orang yang belani kanjeng Nabi. Membelani semuanya. Yang pertama membelani kehormatan Nabi Muhammad SAW. Contohnya ketika kemarin ada orang yang menghina Rasulullah SAW, maka apa yang bisa kita lakukan untuk membela kehormatan Nabi Muhammad SAW? Ya benar, memang Nabi Muhammad yang begitu mulia dicaci bagaimanapun tidak berkurang sedikit pun kemuliaannya. Tetapi kita sebagai pecintanya punya ghirah. Kalau Nabi kita dihina, kita mangkel, itu tandanya kita cinta. Sama kalau sampai punya istri cantik, dilono wong bojomu bore. Ya benar, ketika dilono wong bojo sampai tidak berkurang kecantikannya, nggih. Tapi sebagai suami yang cinta kepada istri sampean atau ibu kamu bore, ya maka subhanallah, ibumu itu begini dilono, walaupun ibu sampean mulia, tidak kurang kemuliaannya dengan cacian orang tadi. Tetapi sebagai anak sampean pasti ingin membela, itu sebagai wujud cinta sampean kepada istri, kepada orang tua, kepada ibu. Begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka ada kemarahan ketika kanjeng Nabi dihina, tapi insya Allah mudah-mudahan di daerah kita ini tidak ada satupun orang yang berani menghina Nabi Muhammad SAW. Kalau menghina ya ucul dah sing gede gini. Masya Allah. Singkat cerita, membela kehormatan beliau, membela kehormatan orang-orang yang spesial di mata beliau, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Mudah-mudahan insyaallah di lawang ini dibereskan, diselamatkan oleh Allah, dibersihkan daripada lisan-lisan kotor orang-orang yang suka nyaci maki sahabat-sahabat mulia Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi mengingatkan Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di. Kata kanjeng Nabi, hati-hati dengan sahabatku, jangan sampai ya sahabatku ini dijadikan sasaran kritik, sasaran caci maki sepeninggalku. Kata Nabi, manahar barang siapa yang cinta kepada mereka maka telah cinta kepadaku, yang membenci mereka maka membenci aku, yang membenciku sama dengan membenci Allah. Siapa yang membenci Allah yushiku ayyakhudah, maka dekat sekali dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kanjeng Nabi pernah bersabda, nanti akan ada satu masa yang mana banyak orang-orang yang tiba-tiba berani komentar, kritik, caci maki kepada sahabat-sahabat Nabi. Maka kata Nabi, kalau sudah zaman seperti itu, falyudhiril alim ilmah, maka hendaklah orang yang punya pengetahuan ilmu agama menunjukkan ilmunya. Dan ini sudah kita saksikan, dan termasuk di kota Lawang yang kita cintai ini ada ya, tiba-tiba orang-orang yang ajarannya senang nyaci maki sahabat Nabi. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang membela kehormatan para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang spesial di mata Rasulullah adalah Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka kita membela Nabi Muhammad dengan membela, menjaga kehormatan ahli keluarga beliau yang banyak dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi, yang mana kita dituntut untuk mencintai, memuliakan dan menjaga kehormatan orang-orang spesial di mata Nabi, sahabatnya, Ahlul Baitnya dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya tegaskan pada malam hari ini, membela Nabi yang paling utama adalah membela ajaran agama beliau. Makanya kalau kita baca nanti, tadi belum dibaca doanya Maulid itu, kan Habib Ali itu ada, waj'alna ya Rabb mimman nasara hadzal habiba wa wazarah wa walahu wa dhaharah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang nasara hadzal habib, yang bisa jadi orang yang belani kanjeng Nabi Muhammad, belani agamanya kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah itu diutus oleh Allah, kita tahu sejarahnya, bagaimana susah payahnya Rasulullah dalam menyampaikan dakwah, rintangannya segala macam, begitu penuh rintangan, susah payah, sampai diusir, dilempari batu, diboikot 3 tahun, kan kita tahu begitu. Untuk agar ajaran beliau diutus sebagai muallim, sebagai pengajar keimanan. Alhamdulillah kita sudah beriman dan menjelaskan ini halal, ini haram, ini wajib, ini wajib, harus, ini tidak harus, ini tak boleh, ini dilarang keras. Itu yang dihasilkan dari perjuangan beliau, susah payah beliau.
Maka bagaimana kita harus menjadi umat yang bukan hanya sekedar iman dan mengagungkan, tapi membela ajaran Kanjeng Nabi. Kita mulai dari diri dan keluarga, mulai dari lingkup di dalam rumah kita. Bagaimana caranya kita membela ajaran Rasulullah, bahwa di dalam rumah kita, istri kita, anak-anak kita pastikan mereka melakukan perintah-perintah Allah yang dulu diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya kita memastikan istri dan anak-anak kita pastikan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Maka dari itu, kalau ada seorang kepala keluarga membiarkan anaknya atau istrinya di dalam rumah, atau pembantunya bahkan meninggalkan sholat 5 waktu, maka itu tandanya dia sama sekali tidak punya kepedulian untuk membela agamanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memikirkan takut kita masuk neraka, jangan sampai gak sholat sampai mau wafat. Itu yang keluar dari lisan beliau di antara kalimat terakhirnya, alaikum bisolah, jaga sholat. Itu yang sangat perhatian Kanjeng Nabi, khawatir kita meninggal, kemudian ada orang di bawah kekuasaan kita, istri kita, anak kita meninggalkan perintah tersebut, kemudian kita acuh, kita biarkan saja. Fal'iyadzubillahi min dzalik. Mana ghirah, mana cinta kita kepada Nabi Muhammad, mana kita yang membela agama Nabi Muhammad SAW. Jangan dibiarkan istri kita, anak perempuan kita membuka auratnya di depan lelaki yang bukan mahramnya. Itulah dulu Nabi Muhammad SAW yang berjuang mati-matian untuk merubah kebiasaan orang-orang jahiliyah yang suka membuka dan mengumbar aurat, untuk kemudian turun agama Islam yang mengajarkan bagaimana menutup aurat, dan bagaimana Allah menurunkan kepada Rasulullah ayat Quran yang diantaranya ada ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah hai perempuan-perempuan orang-orang yang beriman, istri Nabi dan juga perempuan-perempuan yang beriman, jangan bertabarruj, jangan berrias berlebih-lebihan sebagai berriasnya orang-orang jahiliyah, perempuan-perempuan jahiliyah zaman dulu. Kanjeng Nabi berusaha merubah, sudah berhasil. Gimana sekarang kita terapkan di keluarga kita? Apakah istri dan anak-anak perempuan kita kalau keluar rumah auratnya sudah tertutup? Sudah tidak terlalu minor, maaf ya, sudah tidak terlalu pakai riasan-riasan yang tidak pantas dipakai keluar rumah. Ayo kita bela agamanya Nabi Muhammad dengan memastikan ini dulu di lingkup rumah kita. Bagaimana kita membela agama Nabi dengan memastikan di dalam rumah kita jangan ada maksiat-maksiat besar yang dilarang Rasulullah SAW. Jangan sampai di dalam rumah kita istri kita bermaksiat, kita diam. Istri kita, masya Allah, maaf, upload foto gak pakai jilbab, dilihat oleh orang banyak, kita tahu di dalam rumah, kemudian kita biarkan, padahal itu dilarang Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai jadi dayuth. Kata Nabi, siapa dayuth yang tidak sulit untuk masuk surga? Alladzi yukirrul khabath fi ahli. Seorang kepala rumah tangga yang membiarkan kemaksiatan dan kemungkaran, sesuatu yang dulu Nabi berjuang untuk menghapuskannya, menghilangkannya, hal itu tumbuh di dalam rumahnya dan kepala keluarganya diam saja membiarkan. Mana pembelaannya kepada Nabi Muhammad? Kalau di rumah kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita juga dituntut membela agama Nabi Muhammad di sekeliling kita, paling tidak di kampung lingkungan kita. Bagaimana caranya kalau ada tetangga kita yang tidak sholat, kita bisa narik biar melakukan sholat. Walaupun kalau istri tadi nggak sholat, suami ikut dosa. Kalau tetangga nggak sholat, tetangganya nggak ikut dosa. Akan tetapi bagaimana, dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa nahi mungkar. Apa-apa yang dipandang mungkar oleh Allah dan Rasulnya dilakukan secara terang-terangan di daerah kita, kemudian kita diem, bahkan tidak ada rasa ingkar dalam hati. Mana cinta kita kepada Nabi Muhammad? Apa hasilnya maulidan ini? Insyaallah banyak hasilnya. Nggih. Tapi buah daripada itu yaitu ketika sampean sudah terus puji Nabi, sholawat kepada Nabi, timbul ghirah, sehingga kalau sampean lihat ada orang maksiat, ada orang kok judi di tengah pos kampling di kampung sampean misalnya. Kok ada orang judi di pos kampling, kok ada orang mabuk, kok ada banci nongkrong-nongkrong di sampean hiro panas. Ini semua dilarang oleh Allah. Kanjeng Nabi dulu melarang keras ini, maka hati sampean mangkel. Dan ini tergantung kalau hiro cinta sampean kepada agama Allah, membela agama Nabi Muhammad. Kita sudah sering hafal sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu
biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Kalau kamu lihat mungkar, inilah karena Rasulullah yang kita sanjung-sanjung, yang memberikan pesan kepada kita, hei umatku, kalau kamu lihat ada kemungkaran di depan kamu, falyughayyirhu biyadihi, kamu punya kekuasaan, punya kekuatan, beragus dengan kekuatan kamu kemungkaran itu tadi. Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali, kasrul alatil ma'asi, apa ya, ini ceramah rotok keras dikit apa ya kan hari pahlawan katanya, gara-gara SMS-nya Hamid ini pokoknya. Kata Al-Imam Al-Ghazali itu, kalau ada misalnya toko jualan khamr di depan rumah sampean, ada orang mabuk-mabukan, itu dipecah botolnya, dibuang ke got, itu wajib bagi yang melihat. Radikal, Allah alam. Al-Imam Al-Ghazali yang ngomong fal yughayyiru biyadihi, enggak berani, level keimanannya enggak tutup sampai kendel kayak ngono. Nggih, tidak berjiwa pahlawan kayak Akhina Hamid yang lahir pada tanggal 10 November ini. Ada yang bilang, ya Beb, kalau Hamid itu kan lahirnya 10 November, saya enggak hari pahlawan, saya gak wani Beb mau bertindak seperti itu. Ya sudah, fabilisa lisani, tunjukkan kamu itu protes. Bu itu rapat kampung, bu itu nanti lapor ke Pak RT, Pak di sana kok ada orang judi di pos kampling, Pak di situ ada mabuk-mabukan di pojokan situ, anak-anak itu minum khamr, gimana ini nggak bisa. Atau kalau sampai kandani, Mas ini kampung kita, jangan sampai ngerusoni dengan maksiat. Fabilisane ngomong, fa illam yastati, nggak bisa, kawani mana. Kalau 10 November wani biyade, 5 November bilisane, saya lahirnya 34 November oleh berarti. Jadi saya nggak berani pakai kekuasaan, nggak berani action, nggak berani lisan juga nggak berani. Fabi qalbi, kata Rasulullah, ya kamu mangkel loh dari hatimu. Kok ngabuk-ngabukan di sini sih, kok orang judi di sini sih, kok maksiat di sini sih, kok bencong nongkrong di sini sih, mangkel ambek hati tok. Dari keataful iman, itu level iman yang paling rendah. Sing mangkel tok itu. Berarti lek gak mangkel. Ini asli balik-balik di ceramah, tapi untuk mengingatkan kita kembali bahwa inilah tujuannya maulid, agar kita semakin menghidupkan dan membela agama Nabi Muhammad SAW. Itu dulu yang diperjuangkan Rasulullah, menumpas minum-minuman keras, itu yang diperjuangkan beliau. Sampai beliau rela korban segalanya, menumpas kekufuran, menumpas minum-minuman keras, menumpas judi. Inilah yang beliau lakukan. Apa yang kita lanjutkan? Apa yang kita lakukan untuk melanjutkan dan memperbaiki keadaan umat Nabi Muhammad dari lingkup yang kita mampu. Yang bisa lingkup lebih besar, ya tentunya pahalanya lebih besar. Maka dari itu yang tidak bisa nahi mungkar, jangan ngilokno yang nahi mungkar. Ini sekarang usum. Ada orang nahi mungkar, dilokno wis awake gak nahi mungkar, ngilokno wong nahi mungkar. Kamu gak berani sedungakno sing nahi mungkar. Kamu kelasmu ingkar bi qalbi, ya sudah, sing wani action apalagi skala besar dungakno. Lah kok iki tambah wis tambah gak nahi mungkar, nyinyir nang sing nahi mungkar, sing maksiat gak dinyinyiri lho ini. Ada orang itu wong nahi mungkar dilokno tok. Yang maksiat itu gak tahu dilokno. Bahkan akrab dia, mesra dengan yang ahli maksiat. Fal iyadu billahi min dzalik, dari lingkup yang kita bisa. Maka kalau sudah hati gak ada mangkel, gak ada iman, apalagi bisa cekakaan. Ada orang judi di pos kampling, kalau di Mambangan ini nggak ada, insya Allah. Ya, dan di Lawang insya Allah nggak ada. Kalau main kartu di pos, kartunya nggak judi ya sih belum mungkar lah, ya. Walaupun para ulama itu, kalau kita ahli maulid insya Allah nggak main kartu. Soalnya main kartu itu sering digunakan judi, maka habis kurang apik, kurang bagus. Tapi main kartu nggak ada judi, ya masih tidak disebut mungkar. Tapi wis jelas judi, aku lebih bukan melok main, telok tok. Sememelo lu boleh gunung delok lu hatimu mangkel lah, yo mangkel yang delok jagoanku kalah. La haula wala quwata illa billah. Ono arek tongkrong-tongkrongan minum khamr, saya lebih gak melok ngombe. Oleh aku yo gak kira, tapi pun aku arek masyaallah arek soleh aku gak mau ikut minum arek ngombe gulung-gulung wis aku wis melok, kadang-kadang wis tak layani, tapi aku lek tawani ngombe soli haram. Koyok wis masya Allah menurut ya. Kayaknya sudah masya Allah. Padahal yang begitu itu ketika murka turun ikut kena itu. Ketika murka turun ikut kena. Ya kan, bagaimana Allah itu dulu mau menurunkan azab
murkanya berbentuk balak kepada kaumnya Nabi Yusha bin Nun. Kemudian yang mau kena itu 100.000 orang yang mau diazab, maksudnya balak dunia. Kemudian dikatakan yang 60.000 orang baik-baik, yang 40.000 sing suka maksiat. Ya, maka para malaikat itu bertanya, ya Rabb, wa balul akhyar. Ya, sing asror itu istilahnya diadab, mungkin kata diturunan kamu mau bala apa penyakit apa sing kenek, sing asror, sing jahat-jahat, sing maksiat, sing mabuk-mabuk, ya wis oke lah kate diadab ambek Gusti Allah. Lah sing gak melok-melok kok melok diadab, kenapa? Kata Allah, mereka itulah yang dobuna di ghadabi. Soalnya mereka gak maksiat tapi tidak marah dengan murkaku. Wis seru wong nglakoni sesuatu di depannya yang memancing murkaku, lah kok dia gak mangkel. Ngerti nggih? Sudah jelas minum khamr, ngelompok di pojokan judi, itu memancing murkanya Allah. Kok dia lihat begitu, atine kok gak mangkel, kok tambah di layani. Bal yu'akilunahum wa yusaribunahum, bahkan makan bareng sama mereka, enjoy. Biasanya tukang mabuk minum, walaupun bukan minum khamrnya, maksudnya enjoy begitu, maka kena murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana peristiwa orang-orang yang tinggal diceritakan di Quran itu, Bani Israel yang tinggal di pesisir pantai, yang kerjanya nelayan. Kan sering dengar kita kan, ya, bagaimana itu kalau Sabtu gak boleh kerja, haram waktu itu Sabtu gak boleh kerja, harus total ibadah. Maka kemudian ada orang-orang yang tergoda karena hari Sabtu malah iwake mencolot-mencolot di pinggir laut, kelihatan dari daratan. Ada yang wis gak ngurus haram tetap. Ini ungkapan yang menyesatkan. Sing haram ae soro apa maneh sing akhirnya ngambil ikan. Itu kan ada yang ngambil, ada yang delok sing oleh iwake iki nek nonton dok. Sampeyan gak melok jaring ah. Setia tuh. So sampeyan oleh piro akeh ya? Sampeyan kok astagfirullahaladzim. Ketika dikutuk oleh Allah, kunu kirodatan, jadilah dikutuk oleh Allah. Yang jaring di hari Sabtu itu dikutuk menjadi kera. Itu temenan, ini Quran, ini bukan dongeng, bukan novel, ya. Langsung orang-orang yang jaring berubah jadi kera. Pertanyaannya, sing delok tok, sing jaring aku mau astagfirullah, tapi gak mangkel. Oleh akeh kon, oleh akeh. Dadi ketek bisa. Dikutuk juga, dilaknat juga. Kenapa? Tidak nahimum. Seharusnya kan ketika jangan, paling enggak dilisani. Gak boleh, haram, jangan kamu begitu. Paling tidak itu, atau paling enggak atine mangkel ya ngalih, lek jenenge mangkel gak dilungguhi ngalih. Makanya saya enggak cocok kalau ada orang yang bilang dakwah di kalangan mau mabuk, itu enggak cocok saya. Loh, bukan mereka perlu ditarik tapi aja pas mabuk. Di saat mereka tidak lagi minum khamr, silakan kamu dekati. Pas lagi ngombe kon lungguh di kono, tidak tepat. Kok kuat hati seorang mukmin duduk ada yang minum khamr di depannya iso kuat, itu gak masuk akal. Berarti gak iman, teman. Duduk di prostitusi, pelacuran lagi jalan, kok iso kerasan di kono? Nggih, kan seharusnya hatinya ingkar. Lek mangkel, iman yang paling lemah ngalih, jenenge mangkel ngalih. Maka karena gak ngalih tadi, orang-orang Bani Israil yang delok malah melo asik, walaupun tidak ngambil ikan, ikut dilaknat, ikut jadi kera. Makanya itu ada ayatnya di Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu bisa makan yaf'alu. Kata Allah, dilaknat Bani Israil itu ala lisani Dawud. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil pernah dilaknat lewat lisannya Nabi Daud dan juga lisannya Nabi Isa. Kenapa kok dilaknat? Dzalika bima asaw. Pertama karena mereka maksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka berlebih-lebihan dalam maksiat. Kemudian ada yang enggak maksiat tapi dilaknat juga. Kenapa? Kanu la yatanahawna, ini Quran. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kemudian ada yang gak melok maksiat tetapi melihat maksiat yang dilakukan secara terang-terangan, dia tidak melakukan aksi nahi mungkar walaupun hanya dengan lisan. Maka Allah katakan begitu buruknya apa yang mereka lakukan. Maksudnya siapa mereka yang disebut di sini? Mereka yang maksiat dan mereka yang lihat maksiat tidak nahi mungkar. Semuanya dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu buruknya apa yang mereka lakukan.
Kata para ulama ahli tafsir, padahal yang nggak nahi mungkar itu kan tidak melakukan, tapi dibilang dia melakukan dosa-dosa, nggak mau nahi mungkar. Khususnya nahi mungkar itu paling tidak sak kampung kudu ono. Sing kendel kudu ono. Kalau sudah ada yang nahi mungkar, nanti murkanya Allah gugur kepada yang lainnya. Makanya katanya Kanjeng Nabi sebelum saya tutup, la ta'muruna bil ma'ruf wallati nafsi biyadihi. Pakai sumpah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, demi zat yang nyawaku berada di genggamannya, la ta'muruna bil ma'ruf. Kalian harus ada di antara kalian yang amar ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar. Harus ada orang yang tegas di dalam mencegah kemungkaran. Atau kalau kalian gak amar ma'ruf jalan terus. Sing nahi mungkar sing rada abot, ya. Sing rada abot. Kalau di satu kampung, satu tempat itu gak ada yang nahi mungkar, atau sudah hampir saja, kata Rasulullah SAW, Allah itu mengirim kepada kalian iqaban min indihi, bencana yang dikirimkan oleh Allah kepada